Halo guys, welcome back to Auto Bros bersama gue Dewanto dan gue Herdiman. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan mobil yang spesial lagi nih guys, yaitu BYD Sea Lion 7 Premium. Dan kenapa kita review yang premium? Karena mungkin kebanyakan udah review yang performance. Maka dari itu kita pengen tahu juga rasa berkendara dan fitur-fitur dari yang premiumnya guys. Dan sebenarnya yang premium ini sebenarnya yang laku di pasaran Jakarta. Betul. Ya. Karena lebih daily car lah. Karena kan orang nggak perlu yang bener-bener cepet banget ya, gitu ya. Tapi ngomong-ngomong cepat, ini tenaga juga lumayan loh guys. Betul. Di 230 horsepower dengan torsi 380 Nm. Nah 0 ke 100 di 6,7 detik aja guys. Itu udah cukup banget sih ya. Setara seri 3 lah malah ya. Lebih cepet mungkin bisa lebih jadi loh. Ya. Kan untuk mobil sebesar ini ya. Dan pasti jauh lebih berat. Betul. Dengan kapasitas baterai ini mobil 82,56 kWh. Nah jarak tempuhnya di 567 km. Jadi udah cukup banget lah buat daily di Jakarta lah. Betul. Nah sekarang untuk desainnya gimana nih Tok? Nah secara desain gua rasa kita semua bisa setuju ya. Nih mobil tuh sebenarnya desainnya bisa dibilang keren lah. Dan proporsinya itu bagus ya. Walaupun untuk sebuah SUV lihat nih. Kita lihat dari lampu depannya ya. Lampu headlight yang sangat tajam bentuknya ya. Huruf C kayak begini, slim gini. LED tentunya ya, dengan DRL-nya juga yang menjadi lampu sen LED-nya ya. Ini bentuknya tuh wah udah kayak apa ya, Mansa namanya Sea Lion ya, Lion gitu. Lebih keren daripada yang Seal ya. Lebih agresif lah gitu ya. Benar. Dan ngomong-ngomong agresif, kita punya air vents di sini, real air vents nih, jari masuk nih. Ini ada fungsinya untuk aerodinamis ya. Dan kayak BYD itu cukup pintar untuk taruh radar ADAS-nya di sini ya. Biasanya kalau banyak-banyak mobil tuh taruh di tengah sini gede, campur grill jadi kelihatan kurang bagus ya. Nah tapi karena di sini nih, jadi dia lebih rapi lah gitu ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian samping dari BYD Sea Lion 7 Premium. Nah untuk profil bannya sendiri ini bagian depan di 235 50 R19 dan untuk bagian belakang di 255 45 R19 juga guys. Nah untuk tipe bannya sendiri yang dipakai itu tipe merek Continental. Dan juga bisa kita lihat untuk velgnya sendiri ya. Ini tipenya emang yang udah cukup sporty sih, cuman belum yang rank 20 aja guys. Nah, untuk bagian samping di sini, ini ada tulisan logo BYD Design. Sebenarnya mungkin ini nggak perlu juga ya, karena kita udah tahu juga kalau BYD Design pasti ngedesain ya BYD juga ya mobilnya ya. Betul. Kemudian untuk bagian spionnya ini sendiri sebenarnya udah dilengkapi sama NFC. Jadi kita nggak perlu remote kunci mobilnya aja yang bisa buat ngebuka pintu kunci pintu, tapi bisa dengan tap kartu juga guys. Nah untuk bagian spionnya juga udah dilengkapi sama kamera ya, karena mobil ini udah dilengkapi dengan kamera 360. Oke, langsung aja nih kita ke side profile di mobil ya. Kayak bagian yang salah satu yang paling menonjol dari mobil adalah bentuknya dari samping ya, which is SUV coupe. Ya ini bentuknya melandai set. Ini sebenarnya mirip-mirip sama kayak Porsche Cayenne coupe ya. Mirip juga sama Lexus RX. Kayak BMW ya, X3, BMW X6. Ya X4, X6 ya. Jadi bentuknya cakep dan di sini bentuknya proporsional banget ya guys. Kemudian ya kalau kita lihat ya dari samping ini itu door handle ini flush dia. Ini jadi kayak masuk ke dalam lah ke pintunya, jadi supaya lebih aerodinamis ya. By the way ini panjang mobil ini di 4,83 meter. Ya ukuran cukup standar untuk kayak mid-size SUV. Ya mungkin segitulah ya. Tapi ya overall ini bentuknya sangat sleek lah. Dan kita bisa lihat juga sebenarnya dari samping nih ada spoilernya nih. Bentuknya kayak begini ya supaya kelihatan bentuknya lebih sporty juga, lebih aerodinamis juga ya. Jadi sangat mendukung bentukan dari mobil ini ya supaya kelihatan lebih lebih gahar lah. Lebih gahar ya, gitu lah ya. Coupe. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian belakang dari Sea Lion 7. Nah, untuk lampu belakangnya sendiri ini cakep banget ya guys. Jadi bener-bener menyatu dari samping sampai samping sana lagi guys. Jadi mirip-mirip kayak Porsche gitu ya. Nah, terus udah gitu juga untuk bagian sininya nih kayak ada sirik-sirik binatang gitu guys. Karena kan nama dari BYD itu kan semuanya dari binatang semua ya. Kalau ini kan Sea Lion guys. Nah, ini juga dilengkapi dengan spoiler kecil, biar lebih kelihatan lebih agresif lagi mobilnya. Ini double ya. Nah, betul. Ada spoiler di sini dan juga ada spoiler yang bagian atas. Nah, jadi kelihatan mobilnya lebih sporty lagi guys. Dan bentuk dari belakang ini bisa kita lihat ya, bener-bener kelihatan kayak SUV coupe banget, kayak BMW X4 atau mungkin Mercy GLC gitu ya guys. Oke, mantap. Nah, terus kemudian langsung aja ya kita ke bagian bagasinya ya. Tentunya udah pasti elektrik ya, nggak mungkin manual. Ya. Sayangnya dia belum kick sensor, but it's okay. Dan kapasitas ini termasuk besar ya, di 520 liter ya, dan kondisi bagasi seperti ini. Tetapi ini sebenarnya juga ini mobil kita bisa fold baris kedua secara full dan kita bisa dapat kurang lebih 1.700 liter lah, which itu besar sekali ya. Dan tentunya di sini ya kita ada subwoofer din audio nih di sini by the way. And then ya seperti biasa ada P3K dan di bawah sini ada storage ya untuk penyimpanan charger. Ya, kabel charger. Sebelum kita masuk ke dalam mobilnya, bisa kita lihat ya ini untuk kuncinya, desainnya, dan kemudian kalau kita buka, nah dia langsung muncul gitu guys dari yang sleek dari menyatu dengan mobilnya.
Dan ini juga udah dilengkapin sama keyless ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian dalam dari BYD Lion 7. Nah, untuk dari pintunya sendiri bisa kita lihat ya. Ini untuk gagangnya agak unik sih. Jadi ngebuka pintunya kayak ditarik kayak gini guys. Nah, kemudian untuk desainnya ini ukirannya seperti kayak sisik-sisik gitu ya. Terus juga yang gue suka dari mobil ini ya, ini stitchingnya ini beda warna loh. Jadi kalau untuk bagian yang atas itu warna silver. Nah, untuk bagian bawahnya ini ada stitching berwarna kayak biru muda gitu. Jadi kayak attention to detailnya bagus banget, dapat banget gitu loh. Nah, kemudian ini untuk tombol-tombolnya ya, buka kaca, untuk pengaturan spion juga, dan juga untuk di sini untuk pengaturan buka dari bagasinya guys. Dan juga mobil ini udah dilengkapi dengan speaker dari DIN Audio itu ya guys. Dan mungkin yang belum tahu DIN Audio itu dari mana, DIN Audio itu speaker dari Denmark. Jadi mungkin sekelas kayak Bang & Olufsen gitu guys. Nah, masuk untuk ke bagian dalamnya ini kita bisa lihat ya, instrumen clusternya itu di 10,25 inch, dan juga untuk bagian infotainment sistemnya itu sebesar 15,6 inch guys. Jadi kayak segede iPad gitu ya. Jadi udah cukup banget sih untuk kita ngelihat dari infotainment sistemnya sendiri. Nah, kemudian untuk setirnya bisa kita lihat ya. Ini untuk sebelah kiri seperti biasa untuk pengaturan ADAS, dan juga kalau untuk yang sebelah kanan itu pengaturan untuk instrumen clusternya sendiri. Nah, ini untuk sennya, sebelah kiri untuk wiper, dan juga bisa kita lihat untuk ini semuanya bahannya juga udah kulit ya guys. Kemudian juga bisa kita lihat juga di sini ada speakernya juga di bagian sini di audio, dan juga nggak lupa juga dengan mobil zaman now pasti tentunya punya head up display yang ada di sini guys. Untuk pengaturan kursinya juga elektrik ya, pengaturannya ada seperti biasa adanya di sini, lumbar support semuanya juga guys. Dan juga untuk pengaturan tilt teleskopiknya ini masih manual ya, tapi nggak apa-apa. Meskipun manual tapi bisa diatur guys. Oke guys, kemudian bisa kita lihat juga untuk di instrumen clusternya berbagai macam informasi bisa kita dapat juga, terutama untuk TPMS ya guys. Jadi bisa kita tahu juga untuk tekanan angin dari ban mobil kita ini sendiri. Kemudian untuk untuk infotainment sistemnya sendiri bisa kita lihat ya, untuk pengaturan bisa untuk mengatur berbagai macam hal, pertama terutama untuk pengaturan AC misalnya guys. Nah, dan yang unik dari mobil ini pengaturan fan speed-nya bisa kita atur dengan kita slide gitu aja guys. Unik juga, di mobil lain nggak ada gitu guys. Nah, kemudian untuk pengaturan ambient light bisa kita lihat juga, ini pengaturannya bisa di depan aja maupun bisa secara keseluruhan. Jadi mau ngatur yang di depan warnanya apa beda dengan warna yang belakang, atau secara keseluruhan bisa secara warna yang sama depan belakang guys. Nah, kemudian juga untuk di tablet ini bisa kita lihat juga ya, ini untuk kamera 360-nya juga guys. Bisa kita lihat ini kameranya, jadi kelihatan besar banget ya karena tablet ini besar, jadi kita bisa lihat dengan gampang sekeliling mobil kita guys. Oke guys, langsung aja masuk kita ke bagian penumpangnya. Pertama kita akan bahas dulu dari desain kabinnya ya. Nah, ini secara dashboard ya, ini desainnya ya sebenarnya cukup minimalis lah ya. Jadi sebagai trim dia cuma ada panel dari kiri ke kanan yang nyambung ya. Ini kayak piano black by the way. Dan di tengahnya ini kerennya ada ambient lightnya ya. Jadi nanti kalau misalnya nyalain kita akan kasih lihat, wah bisa warna-warni. Dan ke samping tentunya ada layar yang besar tadi 15,6 inch nyambung ke instrumen clusternya. Ya, dan kemudian di bawah sini kita bisa lihat juga ada trim silver ya. Dimana ini ya merupakan ya untuk aksen-aksen yang bikin mobil ini jadi lebih cukup mewah lah ya. Dan kemudian ya tentunya layar ini kita tahu lah BYD punya gimmick bisa diputar-putar. Masuk ke bagian center console, kita bisa lihat di bawah layar ini langsung ada AC ya. AC ini walaupun kisi nggak terlalu besar tapi tenaganya sih lumayan gede. Dan di bawah sini tentunya ada charging pad ya untuk taruh kita HP. Dan di bawah ini ya untuk kayak center console kita lah ada untuk pengaturan persneling ya. Dan ini bentuknya keren sih, kayak macam-macam Porsche yang kayak aduh toggle gitu lah, keren lah. Ya ini bentuknya ada kaca kristal gitu. Dan di sini ada tentunya ada tombol pengaturan untuk parking sensor, hazard ya, dan untuk ngatur volume dan kebutuhan-kebutuhan ya yang dasar-dasar lah. Dan di sini ada cup holder ya, di sini ada di mana fiturnya ada yang unik nih. Jadi kalau misal kita ada taruh botol yang panjang ya gitu, tinggi sorry. Kalau kita masukin dalam supaya dia muat, jadi dia akan ngedorong ke dalam. Dan kalau misalnya kita botolnya sebenarnya nggak terlalu tinggi, kita ada pencet tombol, jadi di sini bisa naik sendiri gitu ya dasarnya. Dan tentu ke bagian tengah ya, di bagian glove box ya cukup besar ya, walaupun tapi nggak dalam. Dia panjang tapi nggak dalam. Dan di atas kita bisa lihat ya ada pengaturan untuk lampu dan juga panoramik ya, touch sensitif ya, dan panoramik ini by the way luar biasa besar. Jadi kita akan kasih lihat ya di belakang juga gimana spaciousnya, luasnya ya kelihatannya dari adanya panoramik ini. Dan tentunya di bawah sini ada ya spion ya untuk melihat ke belakang. Oke, langsung aja ke bagian baris kedua dari BYD Lion 7 ya. Tentunya di belakang ya.
Ini sebenarnya posisi duduknya nyaman ya, jadi dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga, dan dia spacious banget, terutama secara legroom ya. Ini luas banget, dan gua rasa orang dengan tinggi badan lebih daripada gua, by the way gua 165 cm, harusnya nggak kesulitan. Cuma ya untuk headroom ya, kalau misalnya kita agak mentokin ya mungkin harus sedikit-sedikit duduknya agak mundur lah. Dan cuma karena dia panoramiknya sampai belakang, jadi ini kelihatannya sangat luas, spacious, dan nggak claustrophobic lah ya. Dan kita bisa lihat juga di samping sini belakang, trimnya sama seperti depan ya, bentuk handle pintunya, ada speaker din audionya juga. Dan oh ya, di sini juga ada apa namanya, back seat pocket ya, untuk kita taruh barang. Tengah sini ada ventilasi AC, dan di bawahnya juga ada soket untuk kita ngecas ya, untuk alat elektronik kita. Oke guys, sekarang kita lagi berada di dalam mobil dari BYD Sea Lion 7 dan tes berkendaranya guys. Nah, as a driver ya, menurut gua ini mobil meskipun ini SUV, cuman mungkin karena ini SUV coupe ya, mungkin lebih mengarah ke sporty. Mungkin jadinya berasa bantingannya tuh jadi agak keras gitu guys, gitu bro, ya nggak sih? Dan juga ya bantingannya agak keras, dan juga bantingannya mungkin ya bantingannya selevel mungkin kayak seri 3 gitu sih menurut gua. Kalau gua sih merasa ya memang juga dengar beberapa feedback ya dari teman-teman. Kalau baris kedua nih, gue sebagai penumpang di belakang ya, baris kedua BYD Sea Lion ya not the best in class lah sebenarnya lah ya. Jadi memang bantingannya nggak seempuk saingan-saingannya, bisa dibilang seperti itu ya. Cuma overall oke. Tadi kan gue juga sempat duduk di depan juga, by the way, sebelum kesini. Di depan lebih empuk tentu ya dibanding di belakang, for some reason. Iya, gue setuju sih. Karena mungkin lebih driver fokus kali ya. Betul. Ya. Karena kan SUV ya. Nah, kalau untuk setirnya sendiri sih ini cukup enteng ya. Dan juga di bawahnya juga enak. Cuman agak berasa agak limbung ya. Limbung sedikit ya, berasa betul. nggak stabilnya tuh nggak pakem gitu. Ya mungkin karena ini SUV lah mungkin. Cuman kalau kita gaspol ya, kita tarik dia langsung ngacir sih. Tipikal mobil listrik lah. Gitu sih. Gue sih kalau menambahin ya dari belakang nih. Oke, tadi seperti gue bilang ya, luas di belakang itu duduk. Luas kelihatan. Cuma gue baru nyadar setelah duduk belakang ya, kayak satu, ini posisi bangku belakangnya nih ya defaultnya agak rendah ya, jadi harus dinaikin dulu, mungkin segini ya. Tapi di sini jadi ada jendolan kayak gitu ya, tapi overall pretty comfortable lah. Cuma ya again tadi sih, sayang di belakang ini sebenarnya tidak sempuk yang gue harapkan lah. But overall it's very spacious, dan I think bangkunya ini jujur ya empuk banget. Jadi sangat nyaman untuk diduduki lah. Sebenarnya untuk jalan Jakarta enak juga sih. Kalau untuk tenaga sih menurut gue ini udah oke banget sih. Boleh tes tarik man. Nah, wow. Dia langsung ngacir sih pas kita tarik langsung. Emang tipikal mobil listrik kan torsinya instan ya. Cuman yang sebenarnya mungkin yang agak minus dari mobil ini karena mobil ini bentuknya desainnya coupe, jadi visibilitas belakang agak susah ya. Karena untuk mobil yang agak awam mungkin orang agak awam agak susah nih untuk melihat yang bagian belakang nih. Karena itu mereka taruh kameranya besar sekali di tablet itu kan, banyak. Di tablet ini paling diharapkannya, iya benar. Kalau nggak ada sih udah pasti susah. Dan juga kalau kita jalan pun itu kamera juga tetap jalan. Biasa kan mobil kalau mobil jalan kameranya bakal ganti kan, bakal hilang kan. By the way, gue mau coba duduk di bangku tengah. Ya bangku tengah nggak pernah ada yang nyaman lah, sebenarnya ya. Karena juga selain keras banget dan posisinya kan memang nanggung ya. Betul. Tapi paling nggak karena mobil listrik ini kan lantainya flat ya, jadi ya not bad but not recommended lah for middle passenger ya. Karena lebih untuk kiri kanan. Tapi untuk bangkunya sendiri menurut gue very supporting, very comfortable juga lah. Dan sebenarnya lu berasa nggak sih Toh dari setirnya ini mobil ini? Kenapa? Berasa nggak sih kalau setirnya tuh agak kayak naik gitu loh? Iya ya. Jadi kita bukannya yang begini tapi begini gitu loh, ya nggak sih? Tadi gue udah sempet bawa sih, cuma mungkin gue nggak terlalu notice soal itu. Yang lebih gue notice tuh sebenarnya kayak tadi lu bilang, lebih kayak soal gue lebih notice tuh lebih soal steeringnya. Steeringnya satu enteng untuk mobil seberat ini. Kedua bantingan ya oke, I think ya, dan untuk tarikan gue yang gue rasa ya, 0 ke 100 itu kenceng. Tapi udah mulai 120, lu bisa berasa nih mobil tuh mulai ngeden, mulai narik gitu dia, agak berat buat dia. But anyway, menurut gue udah cukup banget lah buat di Jakarta lah ya. Karena terlalu kenceng pun juga, karena kan ini pembelinya pasti orang yang maksudnya berkeluarga, jadi nggak perlu yang kenceng-kenceng banget lah. Jakarta, apalagi Jakarta juga kan keseharian ini mobil pasti dipakai tiap hari kan, karena iritnya juga, karena ini listrik, jadi
nggak perlu yang sebenarnya orang nggak perlu yang terlalu kencang juga nggak sih, ya nggak sih? Betul, ya karena memang kebutuhannya juga gen SUV ya. Betul. Bener. Oh ya, gue juga baru nyadar nih bangku belakang sebenarnya agak miring ya. Hmm, Gua masa sih? mungkin kalau gue jujur lebih nyaman kalau sedikit lebih tegak kalau buat gue ya. Jadi kayak kalau di sini lo mau nyaman lo senderan begini. Oke guys, sudah pada penghujung dari review BYD Sea Lion 7 hari ini. Tuh. Langsung aja kita kesimpulan. Dari gue merasa sih ini mobil secara desainnya no debat, cakep lah ya, keren. Ya. Dan juga sporty, dan tentunya ya kita nggak bisa deny ya mobil zaman sekarang ternyata mobil itu tuh teknologi udah berlimpah canggih lah. Yes, jadi betul. itu sesuatu yang menurut gue nggak perlu ditanyakan ya, walaupun sayangnya sih ya bandingkan not the best in class, but I think ya secara desain dan overall buat gue udah cukup banget sih untuk harian. Oke lah Tuh. Dan lu gimana? Gue sih pendapat gue juga sama. Menurut gue juga mobil ini pasti yang orang beli itu, orang suka itu pasti lihatnya pertama dari eksteriornya dulu Ya, sih. Desainnya bener-bener kelihatan sporty banget SUV, karena mungkin brand-brand lain untuk sekelasnya mungkin mobil Cina atau yang lainnya tuh mungkin mobil Jepang juga nggak ada yang desainnya kayak gini SUV sporty SUV coupe begini kayak mobil Eropa, jadi kelihatannya gitu loh. Dengan harga yang ibaratnya sangat kompetitif lah. Betul, harga di bawah 1 M ini wah parah sih. Jauh dari 1 M bahkan kan. Lebih murah daripada BYD Seal. Jadi otomatis kenapa orang jadi akhirnya banyakkan beli Sea Lion daripada Seal? Ya karena desainnya emang jauh lebih keren sih mobil ini. Lebih praktikal lah, ibaratnya buat orang yang mau keren kayak Seal, tapi nggak mau mengorbankan kemudahan lah ya, ibaratnya karena mobilnya tinggi. Betul. Dan spacious lah ya. Apalagi di belakangnya itu lega banget sih untuk headroomnya ya. Ya ibaratnya lebih praktikal lah. Betul. Maksudnya orang kan beli BYD Sea Lion 7. Jadi dari gua kasih top tier. Dan gue juga kasih top tier juga guys. Oke, kita ini akan sepakat lagi ya. Oke, sekian dari review kita hari ini guys. Jangan lupa like, share, dan komen ya di channel YouTube kita ini. Dan jangan lupa follow IG, TikTok di auto.bros. Oke guys, see you on the next ride.